Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Umamatul Bahiyah dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas 4A. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai materi pada mata kuliah Metodologi Pengajaran Bahasa Arab yang diampu oleh Bapak Hasan Saifullah dengan tema yang pertama yaitu model, strategi, kemudian metode, pendekatan, dan teknik pembelajaran. Nah, pada materi kali ini terdapat 4 pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian, kemudian ada persamaan, yang ketiga ada perbedaan, dan yang terakhir adalah hubungan antara model, strategi, metode, teknik, dan pendekatan pembelajaran. Berikut penjelasannya. Baik, langsung saja pada pembahasan yang pertama yaitu pengertian model, strategi, metode, pendekatan, dan teknik pembelajaran. Yang pertama, pengertian model pembelajaran. Apa sih model pembelajaran itu? Model pembelajaran yaitu bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai atau bisa juga disebut cover dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Nah, kemudian yang kedua yaitu pengertian strategi pembelajaran. Apa sih strategi pembelajaran itu? Jadi, strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya, dengan mengutip pemikiran J.R. David Winasenjaya pada tahun 2008 menyebutkan bahwa dalam strategi pembelajaran terkandung makna perencanaan. Artinya bahwa strategi pada dasarnya masih bersifat konseptual tentang keputusan-keputusan yang akan diambil dalam suatu pelaksanaan pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu pengertian dari metode pembelajaran. Apa sih metode pembelajaran itu? Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode dalam pembelajaran tidak hanya berfungsi sebagai cara untuk menyampaikan materi saja, sebab sumber belajar dalam kegiatan pembelajaran mempunyai tugas cakupan yang luas, yaitu di samping sebagai penyampai informasi, juga mempunyai tugas untuk mengelola kegiatan pembelajaran sehingga warga belajar dapat belajar untuk mencapai tujuan belajar secara tepat. Nah, terdapat beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran. Di antaranya yaitu yang pertama ada ceramah, kemudian demonstrasi, diskusi, simulasi, laboratorium, halaman lapangan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pengertian dari pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran yaitu titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum, di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, kemudian melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Dilihat dari pendekatannya, pembelajaran terdapat 2 jenis pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa atau disebut juga student center approach, dan yang kedua yaitu pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru atau teacher center approach. Selanjutnya, pengertian dari teknik pembelajaran. Apa sih teknik pembelajaran itu? Jadi teknik pembelajaran adalah cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Misalnya, penggunaan metode ceramah pada kelas dengan jumlah siswa yang relatif banyak membutuhkan teknik tersendiri yang tentunya secara teknis akan berbeda dengan penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlahnya terbatas.
Demikian pula dengan penggunaan metode diskusi, perlu digunakan teknik yang berbeda pada kelas yang siswanya tergolong aktif dengan kelas yang siswanya tergolong pasif. Dalam hal ini, guru pun dapat berganti-ganti teknik meskipun dalam koridor metode yang sama. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari model, strategi, metode, pendekatan, dan teknik pembelajaran, sekarang kita beralih ke pembahasan yang kedua, yaitu persamaan antara peristilahan tersebut. Apa sih persamaannya? Jadi, persamaan antara model, strategi, metode, pendekatan, dan teknik pembelajaran yaitu sama-sama merupakan aspek dalam bidang pembelajaran yang tersusun untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya, apa sih perbedaannya dari model, strategi, kemudian metode, pendekatan, dan teknik pembelajaran itu? Nah, perbedaannya yaitu kalau model pembelajaran merupakan bungkus atau cover dari rangkaian pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Kemudian kalau strategi pembelajaran adalah konsep atau rencana pembelajaran secara utuh. Kemudian metode adalah urutan, prosedur, dan cara yang digunakan oleh guru untuk pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, kemudian pendekatan yaitu konsep dasar yang mewadahi, menginspirasi, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Dan yang terakhir yaitu teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran ini merupakan cara konkret yang dipakai saat proses pembelajaran berlangsung. Nah, setelah kita mengetahui pengertian, kemudian persamaan, perbedaan antara model, metode, strategi, pendekatan, dan teknik pembelajaran, kita beralih ke pembahasan yang terakhir yaitu hubungan antara peristilahan tersebut. Nah, apa sih hubungannya? Yaitu hubungannya jadi model, strategi, metode, pendekatan, dan teknik pembelajaran memiliki kaitan satu sama lain untuk menunjang proses pembelajaran. Apabila pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran sudah serangkai menjadi satu kesatuan yang utuh, maka terbentuklah model pembelajaran. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan dapat dipahami oleh teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.